video kali ini kita akan membahas bab 22 mengenai DNS server. Di dalam DNS server ini kita akan membahas tentang authorized DNS server. Di dalam bab 22 ini terdapat 7 materi. Yang pertama, konsep authorized DNS server. 2. Clone Debian untuk web server. 3. Konfigurasi zone file. 4. Konfigurasi forwarding file. 5. Konfigurasi reverse file. 6. Verify konfigurasi restart server. Dan yang terakhir, pengujian autoritatif DNS server. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep authorized DNS server. Pada video sebelumnya, saat laptop akan mengakses facebook.com, laptop itu harus meminta IP-nya ke lokal DNS. Lalu lokal DNS akan meminta IP-nya lagi ke Google. Nah, tetapi pada materi kali ini saya akan menghilangkan request IP-nya ke Google. Jadi jika laptop ingin mengakses facebook.com, lokal servernya itu sudah memiliki IP-nya. Jadi kita bisa mempersingkat waktu dan juga mempercepat requestan data ke internet. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua mengenai clone Debian untuk web server. Untuk topologinya itu client Ubuntu. Selanjutnya kita ke materi yang kedua mengenai clone Debian untuk web server. Untuk topologinya itu klien Debian akan mengakses web servernya melalui lokal DNS. Nah, di sini lokal DNS itu adalah si Debian server. Nah, jadi untuk Ubuntu akan mengakses web server melalui Debian server. Ini Debian servernya ini bisa langsung kita clone saja. Kita bisa klik kanan lalu pilih yang clone. Untuk namanya kita ganti menjadi web server. Lalu untuk path-nya order. Kalian bisa mengubah atau tidaknya itu tergantung dari penyimpanan laptop kalian. Lalu jika sudah, kita klik finish. Kita tunggu sampai cloningannya selesai. Setelah itu kita bisa login ke web servernya. Lalu saya cek IP-nya dengan perintah IP-nya. Nah, di sini untuk IP-nya itu adalah 10.10.10.2 karena ini itu merupakan cloningan dari Debian servernya sendiri. Jadi web server itu memiliki IP yang sama dengan Debian server. Lalu di sini saya akan menggantinya. Di sini kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu. Lalu masukkan passwordnya. Lalu kita bisa ketikkan nano/etc/network interface, lalu enter. Nah, di sini pada adresnya itu saya akan ganti menjadi 10.10.10.4. Setelah itu kita bisa menyimpannya menggunakan ctrlx. Lalu enter. Lalu kita bisa merestartnya menggunakan perintah systemctl restart networking, lalu enter. Setelah itu kita cek IP-nya lagi. Nah, ini IP-nya sudah berubah ya teman-teman menjadi 10.10.10.4. Lalu di sini saya akan coba ping Google ping 8 terlebih dahulu. Lalu kita coba ping google.com. Nah, ini hasilnya sudah tidak lihat teman-teman. Kita bisa. Lalu di sini saya akan mengubah hostname-nya nano/etc/hostname, lalu enter. Kita bisa ketikkan nano/etc/host, lalu enter. Nah, di sini kita akan ganti menjadi masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi zone live. Di sini saya sudah masuk ke dalam Debian servernya dan saya juga sudah masuk ke dalam root. Lalu di sini saya akan menginstal bit 9 menggunakan perintah sudo apt install bin 9. Sudo
yaitu app install pin 9, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah menginstalnya ya teman-teman. Lalu jika sudah, kita masuk ke binnya menggunakan perintah cd etc, lalu enter. Dan saya akan mengkonfigurasi forwarding zone-nya untuk domain dan juga reference untuk IP-nya. Lalu kita bisa ketikkan nano named.conf.local, lalu enter. Lalu di bawah sini kita bisa ketikkan zone .com, lalu enter. Tab tipe master titik koma, enter lagi. Tab file /etc /bin /db.tia, lalu kita enter. Zone 10.10.10.in addr.alpha lalu tab tipe master, tab lagi file /etc /bin /db10, db10. Nah, jika sudah diketikkan seperti ini, kita bisa menyimpannya mengulang CTRL-X, lalu enter. Lalu untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah cat name conf local, enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Ke materi keempat yaitu konfigurasi forwarding file. Di sini kita bisa ketikkan ls lalu enter. Nah, jika dilihat maka banyak sekali file yang bisa kita gunakan sebagai template. Di sini saya akan membuat file db.cynthia dengan mengcopy db.local. Di sini kita bisa menggunakan perintah cp db.local db, lalu enter. Lalu kita bisa ketik ls lagi. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan nano db.cynthia, lalu enter. Nah, lalu untuk konfigurasinya di sini pada localhost kita ganti menjadi nama kita yang tadi yaitu cynthia.com. Untuk rootnya juga lalu untuk serialnya kita ganti menjadi 5. yochar.com, lalu kita ubah IP-nya (10.10.10.2), lalu kita enter. Hanya ini kita hapus.
kita ganti menjadi IP yang ini, cname.com. Nah, jika sudah, kita bisa menyimpannya menggunakan ctrl-x, y lalu enter. Nah, jika sudah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah db. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi reference file. Nah, di sini saya akan membuat file db.10 dengan mengcopy file db.127. Di sini kita bisa ketikkan cp db.127 lalu db.10, lalu kita bisa enter. Dan kita bisa mengkonfigurasi cp sepenuhnya menggunakan perintah nano db10 lalu enter. Lalu untuk kita konfigurasi namanya seperti ini. Jadi di sini localhostnya kita ganti menjadi nama kita sendiri. Untuk serialnya kita juga ganti menjadi 5. Kita ganti menjadi ns1.com, lalu kita enter. Sini 4 2 tab in tab ns tab lagi ns1.com. Lalu untuk sininya kita ganti menjadi www.com. Nah, jika sudah, kita bisa menyimpannya menggunakan ctrl-x, y lalu enter. Lalu untuk mengeceknya saya akan menggunakan perintah db enter. Lalu kita bisa ketikkan lagi db.10. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-6, yaitu verify konfigurasi restart server. Jadi di sini saya akan memverifikasi konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Di sini saya akan memastikan apakah ada error atau tidak setelah kita konfigurasi pada materi sebelumnya. Di sini kita bisa ketikkan name check lalu enter. Nah, jika tidak muncul apa-apa, maka konfigurasi yang sudah kita lakukan itu sudah benar. Lalu saya akan ketikkan check zone.com db lalu enter.